صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله أصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pencipta bagi kita semuanya, pencipta alam semesta yang tidak membutuhkan kepada satupun dari ciptaannya, tidak butuh pada tempat dan juga tidak butuh kepada arah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Mari kita awali majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Suratul Fatihah kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Syekh Abdullah Al-Harari dan kepada setiap guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat untuk kita, serta kepada keluarga kita, sanak famili kita yang telah mendahului kita dengan keimanan dan juga keislaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أصلح ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة لما ذكرناهم آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kali ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang agung dalam Hijriyah. Terdapat 4 bulan yang dimuliakan dalam agama Islam, yaitu bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan yang yang kita berada pada bulan itu sekarang ini, dan juga setelahnya diikuti dengan bulan Dzulhijjah, selanjutnya bulan Muharram, dan satu lagi ini bulan Rajab. Jadi kita sekarang dan juga bulan depan itu adalah 2 bulan yang mulia, bulan yang diagungkan dalam agama Islam. Dan dalam bulan Dzulhijjah kita di situ kita ada sekian banyak hal yang perkara-perkara yang agung dalam agama Islam, termasuk diantaranya ada perkara ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Ada di situ hari raya Idul Adha, dan di hari raya dan juga di hari-hari tasyrik di situ ada ibadah yang dalam agama Islam dikenal dengan ibadah kurban, atau dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan al-udhiyah. Al-udhiyah, yang mana al-udhiyah ini eh, merupakan hewan yang disembelih di antara hewan-hewan ternak, yakni tidak lepas dari 3 macam hewan, yakni onta, sapi, dan juga kambing dengan segala macam jenis onta, segala macam jenis sapi, segala jenis eh, kambing. Ya, ini semuanya yang mana ini disembelih pada waktu-waktu tertentu dengan tujuan untuk taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri itu artinya bukan berarti kita eh, bergeser dari satu tempat ke suatu tempat lain yang lebih dekat kepada Allah, bukan itu maknanya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah kita melaksanakan ketaatan.
Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itulah seseorang dinyatakan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan udhiyah, disebut dengan udhiyah dalam bahasa Arab karena disembelih di waktu duha. Di waktu duha itu artinya adalah waktu ketika matahari eh, sudah terbit dan sedikit naik lebih tinggi lagi, setinggi seukuran tombak Arab. Ada orang Arab itu punya tombak. Tombak mereka itu dengan ketinggian tertentu, ya. Jika matahari sudah naik dengan setinggi tombak orang Arab, maka ini disebut dengan waktu duha. Maka sembelihan yang disembelih di saat waktu duha, di waktu duha disebut dengan udhiyah, disebut kurban. Kenapa? Karena kurban itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah kurban sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Qabil dan juga Habil eh, apa istilahnya itu, qarraba qurbanan, artinya apa? Qarraba qurbanan, mereka menghaturkan, ya, atau ini yang lebih tepat untuk disebut sebagai mempersembahkan, ya, mempersembahkan kurban, yang mana kurban di saat itu ada salah satu dari mereka itu apa, apa, berkurban dengan hasil panen, ya, hasil panen terbaiknya. Yang satu lagi kurban itu dengan apa, dengan hewan, hewan ternak, hewan yang digembalanya atau hewan yang dipeliharanya, ya, itu sudah ada. Dan istilah kurban atau peristiwa penyembelihan hewan kurban ini sangat erat kaitannya dengan kisah di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyunya adalah wahyu dalam tidur. Artinya wahyu dalam mimpi beliau. Ini adalah mimpi seorang nabi, beda dengan mimpi kita. Kalau nabi itu bermimpi dalam tidurnya, maka mimpinya ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya beliau melihat sesuatu, beliau melakukan sesuatu, maka itu artinya adalah hal yang dilakukannya dalam mimpi itu adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu. Sedangkan kita 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 bermimpi, mimpi apapun itu, bertemu dengan siapapun itu, maka itu tidak menjadi dasar hukum sesuatu sedikit pun dalam agama Islam. Ya, dalam agama kita, mimpi seorang hamba yang bukan merupakan nabi ataupun rasul ini bukan merupakan wahyu, bukan merupakan dalil. Jadi kalau misalnya ada salah seorang muslim, ya kan, bermimpi ketemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan ataupun mimpi ketemu gurunya, mimpi ketemu ibunya atau ayahnya yang sudah meninggal dunia, kemudian berpesan kepada anaknya ini untuk melakukan ini itu, maka dilihat bahwasanya apa yang ada dalam mimpinya itu, maka tidak boleh untuk dilaksanakan kecuali harus sudah ditimbang dengan timbangan syariat, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma' ataupun sesuai dengan qiyas yang telah dilakukan oleh para ulama. Jika sesuai dengan ini, maka boleh melaksanakannya. Jika tidak, maka tidak boleh. Bahkan meskipun jika yang memerintahkannya itu adalah seorang nabi, Nabi Muhammad atau nabi yang lainnya yang dilihatnya dalam mimpi. Karena seseorang dalam mimpinya, ketika seseorang itu tidur, maka akalnya itu sebenarnya terlepas dari dirinya. Ya, sebagian ulama mengatakan dia tidak berakal ketika tidur. Sebagian ulama mengatakan masih ada akalnya, tapi akalnya itu tertutup, ya kan, tertutup oleh tidur. Maka yang seperti ini tidak bisa kemudian dengan serta-merta seseorang melihat sesuatu dalam mimpinya, maka langsung dikatakan, oh ini kan wangsit dari guru saya, perintah dari Nabi, misalnya, dari apa yang dilihatnya dalam mimpinya. Yang seperti ini nggak bisa. Kembali ke permasalahan yang kita sebutkan tadi, mimpi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah perintah dari Allah, wahyu dari Allah.
Yang mana ketika itu beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat beliau melakukan sesuatu, yaitu menyembelih putra beliau, yaitu Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ismail ini adalah putra yang sudah lama dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim, ketika beliau apa istilahnya, setelah sekian lama beliau menjalin hubungan suami istri dengan Sayyidah Sarah atau Sarah, boleh bisa bisa dibaca dua, Sarah atau Sarah, ya boleh dibaca dua. Kemudian rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberikan uh, beliau berdua. Akhirnya Sayyidah Sarah memberikan hadiah kepada suami beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang hamba sahaya perempuan, budak perempuan. Budak ini yang namanya Hajar, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau sudah jadi milik Nabi Ibrahim, maka di sini boleh untuk digauli oleh Nabi Ibrahim. Dan ini syariat yang seperti ini diperbolehkan, dan syariat yang seperti ini sama seperti syariat yang ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad itu juga beliau punya hamba sahaya perempuan dan beliau menggaulinya hingga kemudian terlahir bagi beliau seorang putra yang sangat dicintainya, yang namanya adalah Abdullah, ya. Ibrahim, namanya adalah Ibrahim, yang mana Ibrahim ini meninggal dalam kondisi masih kecil, dan Nabi sangat terharu dan sedih dengan kepergian Ibrahim, putra Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim beliau punya anak namanya Ismail dan juga Ishak. Nabi Ishak itu adalah putra Nabi Ibrahim dari istri beliau Sayyidah Sarah atau Sarah. Kemudian Nabi Ismail merupakan putra Nabi Ibrahim dari keturunan dari hamba sahaya, budak namanya Hajar. Ya, sudah lama ditunggu, rupanya datang seorang putra namanya Nabi Ismail. Rupanya setelah lahir, rupanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengungsikan atau memindahkan mereka dari tanah Palestina, dari tanah Syam ke tanah Mekah, yang mana di Mekah ketika itu adalah daerah yang sangat tandus, beda dengan daerah Syam, beda dengan daerah Palestina yang subur, banyak banyak pepohonan, banyak bahan makanan, banyak buah-buahan, sumber air dan seterusnya. Rupanya diperintahkan oleh Allah untuk berpisah dengan putrinya, dengan putranya dan juga hamba sahayanya. Dipindahkan bukan ke suatu tempat yang sejuk, ke suatu tempat yang nyaman, rupanya ke tempat yang sangat gersang, ya. Tidak ada sumber air, bahan makanan juga susah ketika itu, subhanallah. Tapi ketakwaan, tawakal, ketabahan itu yang menguatkan mereka berdua untuk senantiasa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berat. Meskipun berat. Ya. Jadi kemudian sampai kemudian ketika dewasa sudah dididik oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menjadi putra yang salih, menjadi hamba yang membantu dan meringankan, ya, membantu dan meringankan tugas Nabi Ibrahim dalam melaksanakan tugas-tugas kenabian beliau, termasuk diantaranya adalah ketika Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa beliau menyembelih Nabi Ismail. Ini dalam satu riwayat yang masyhur, ya, dalam riwayat yang masyhur yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Tapi dalam riwayat yang lainnya yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak, putra beliau yang satunya lagi, ya, Nabi Ishak. Subhanallah. Singkat cerita, ini adalah perintah yang sangat berat, ya. Di waktu kecil diminta untuk berjauhan, ya, dari anaknya yang sangat dinanti-nantikannya. Kemudian apa istilahnya, ketika dewasa juga diminta untuk bahkan untuk membunuh dengan cara disembelih. Subhanallah, ini adalah perintah yang sangat berat. Ustaz, kok bisa dalam agama Islam ada perintah untuk membunuh? Ya, dalam agama Islam sesuatu itu dikatakan baik ataupun buruk itu bukan hanya dengan logika akal semata. Akan tetapi dasar untuk mengatakan bahwa sesuatu itu baik ataupun buruk itu adalah dari syariat, perintah agama, perintah dari Allah. Jika Allah melarang, maka itu hukumnya haram, itu adalah perkara yang buruk.
Jika Allah memerintahkannya dalam agama Islam diperintahkan, maka ketahuilah apapun yang diperintahkan dalam agama itu pasti baik. Ya, lihat saja seseorang kemudian melihat kenapa kok kemudian kita diperbolehkan menyakiti hewan tujuannya untuk memakannya, menyembelih hewan, kita sakiti dia dan bahkan sampai mati kemudian kita makan dia. Kenapa hal ini dihalalkan? Kenapa hal ini dinyatakan baik? Karena agama kita yang mengatakan bahwasanya ini baik dan diperbolehkan. Begitu juga dengan membunuh. Membunuh pada dasarnya itu adalah perkara yang buruk, ya, dilarang dalam agama secara umum. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu Allah memerintahkan perbuatan membunuh ini, termasuk adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Ayah membunuh anak, anak membunuh ayah. Ya, yang seperti ini termasuk dosa yang termasuk di antara dosa-dosa yang terbesar setelah kekufuran. Akan tetapi jika pembunuhan ini atau penyembelihan ini diperintahkan oleh agama, maka ini adalah perintah yang baik, perkara yang baik dalam agama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ismail ini ditebus, ya. Ada istilahnya fida. Fida itu tebusan, ditebus artinya diganti. Bukan Nabi Ismail yang disembelih, akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim menampakkan kesungguhan beliau, kesungguhan beliau dan juga keseriusan beliau, ya, dalam melawan hawa nafsu beliau, melaksanakan perintah Allah yang meskipun itu berat, ya, sudah ditampakkan oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menyembelih Nabi Ismail, tapi menyembelih seekor kambing domba, ya, domba yang putih warnanya, domba yang sangat besar yang dibawa turun oleh malaikat Jibril dari surga. Hewan inilah yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim di saat tersebut. Yang seperti ini yang kemudian dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang mungkin sebagian ulama menyatakannya sebagai hadis yang dhaif, disebut sebagai sunnatu abikum Ibrahim. Jadi ini adalah sunnah atau ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terkait dengan kurban, ya, sebelum kita bahas masalah kurban ini, dari kisah tersebut kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu. Memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu dan memerintahkan sesuatu itu bukan berarti Allah menghendaki atau tidak menghendakinya. Artinya apa? Tidak ada kaitannya antara Allah menghendaki sesuatu dengan Allah memerintahkannya. Tidak ada kaitannya antara Allah tidak menghendaki terjadinya sesuatu dengan Allah melarang perbuatan tersebut. Artinya apa? Ada sebagian perkara itu yang dilarang oleh Allah, tapi Allah menghendakinya terjadi. Ada perkara yang diperintahkan oleh Allah, tapi tetap Allah tidak menghendakinya terjadi. Di sisi lain, ada perkara yang diperintahkan oleh Allah, Allah juga menghendakinya terjadi. Ada perkara yang dilarang dan Allah tidak menghendakinya terjadi. Ya. Seperti apa? Contohnya adalah seperti keimanan. Allah memerintahkan iman kepada para nabi, kepada para mukmin, dan Allah menghendaki mereka untuk beriman. Allah melarang para nabi untuk jatuh pada kekufuran, maka Allah tidak menghendaki terjadinya kekufuran dari para nabi dan juga para malaikat. Sebaliknya, ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan tetapi Allah tidak menghendakinya terjadi. Seperti apa? Seperti keimanan. Allah memerintahkan keimanan bagi orang-orang kafir, tetapi Allah tidak menghendaki keimanan ini terjadi bagi orang kafir. Mereka tetap dalam kekufuran mereka dengan kehendak Allah, meskipun Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan kekufuran tersebut. Ya, memerintahkan mereka untuk beriman. Begitu juga sebaliknya, ya, Allah melarang orang kafir untuk jatuh pada kekufuran, melarang orang sebagian umat manusia untuk terjerumus dalam perbuatan
maksiat, tetapi tetap saja meskipun Allah melarangnya, Allah menghendaki kekufuran dan juga kemaksiatan ini terjadi bahkan dari sebagian besar manusia, sebagian besar jin itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang pelaku maksiat. Dari sini kita memahami bahwasanya orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah hanya menghendaki kebaikan saja karena Allah hanya memerintahkan kebaikan. Allah melarang keharaman, melarang terjadinya kekufuran. Hal yang seperti ini terbantahkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Nabi Ismail. Artinya tidak semua perkara yang dikehendaki oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah. Tidak semua hal yang diperintahkan oleh Allah itu sejalan dengan kehendak Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim pada menyembelih putra beliau Nabi Ismail, tapi Allah tidak berkehendak untuk Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Diperintahkan, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Begitu juga ke orang kafir, bagi orang-orang non-muslim, bagi para pelaku maksiat, ya. Maksiat bagi para pelaku maksiat dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah meskipun ini tetap terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke masalah kurban. Ini berapa? Ini subhanallah, ini setengah jam masalah ini. Sisanya nanti kita bahas masalah fikih. Ya. Berkurban atau al-udhiyah itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah ini sunnah pada hukum asalnya. Dan sunnah ini adalah sunnah bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena hukum berkurban, hukum al-udhiyah atau hukum tadhiyah dan hukum berkurban itu hukumnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah sunnah, akan tetapi hukumnya wajib. Ya, wajib bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan kurban, untuk menyembelih kurban, untuk berkurban, untuk bertadhiyah atau al-udhiyah. Yang mana ini berdasarkan dari zahir firman Allah Subhanahu wa taala Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, dalam satu riwayat, dalam satu penafsiran bahwasanya di sini adalah perintah bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat Idul Adha. Wanhar artinya apa? Sembelihlah hewan kurban. Ini perintah. Dalam usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya hukum dasar jika ada sesuatu itu diperintahkan dalam nas Al-Quran, dalam nas hadis, maka makna perintah ini adalah perintah wajib. Ya. Dan tidak ada dalam para ulama melihat tidak ada hal yang kemudian memalingkan makna perintah ini dari makna wajib. Artinya apa? Sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya, maka perintah ini, perintah menyembelih hewan kurban ini bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah wajib. Bagi kita ini adalah sunnah. Sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jika ditinggalkan, maka ini hukumnya makruh. Makruh bagi siapa? Nah, dilihat rupanya ini sunnahnya adalah sunnah kifayah. Jadi masalah kifayah atau sunnah, masalah kifayah atau ain itu bukan hanya fardu. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Bukan hanya fardu saja, ada sunnah yang hukumnya juga sunnah kifayah, ada sunnah ain. Apa maksudnya sunnah ain? Sunnah kifayah itu artinya jika ini dalam masalah berkurban, sunnah kifayahnya itu adalah jika dalam satu anggota keluarga, artinya dalam satu anggota keluarga itu seseorang beserta anggota keluarga yang wajib untuk dinafkahi olehnya. Ya. Artinya apa? Di situ ada istri, ya kan, meskipun istrinya lebih dari satu,
ada anak, ya kan? Jika anaknya ini belum balik, ada orang tua, jika orang tuanya ini adalah orang tua yang fakir atau miskin, maka mereka ini semuanya termasuk di antara orang-orang yang wajib dinafkahinya. Jika salah satu di antara semua keluarga ini, di antara semua keluarga yang masuk dalam satu kewajiban nafkah ini, satu dari mereka berkurban. Satu dari mereka berkurban. Pada tahun tersebut, maka gugur kesunahan bagi yang lainnya. Artinya apa gugur kesunahan bagi yang lainnya? Gugur artinya mereka semua tidak terkena kemakruhan. Ya, tidak terkena kemakruhan. Kalau misalnya orangnya cuma sendiri saja, maka yang seperti ini maka hukumnya adalah sunnatu ain, ya, sunnah ain. Bagi orang yang tidak ada orang yang di apa istilahnya itu di antara ahlul bait atau keluarganya itu tidak ada yang wajib untuk dinafkahi olehnya. Misalnya belum punya istri atau ada istrinya tapi istrinya itu adalah istri yang nasyiza, punya anak tapi anaknya sudah pada balik, ada orang tua tapi orang tuanya itu adalah orang tua yang kaya raya misalnya. Makanya seperti ini kesunahan ini tertuju hanya pada dirinya saja. Jika dia tidak melaksanakannya, maka disinilah dia terkena kemakruhan. Kemudian, siapa yang disunahkan untuk berkurban? Yang disunahkan untuk berkurban itu adalah seorang muslim yang mampu. Mampu di sini kategorinya itu sama dengan kategori mampu dalam membayar zakat fitrah. Artinya dalam zakat fitrah, wajib untuk membayar zakat fitrah itu bagi siapa? Bagi orang yang pada hari raya dia mendapatkan kecukupan untuk nafkah bagi dirinya, mencakup nafkah berupa makanan dan juga tempat tinggal dan juga pakaian bagi dirinya dan juga semua orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya, siang hari raya Idul Fitri dan malam setelahnya. Itu untuk kewajiban zakat fitrah. Kalau ada harta lebih dari situ untuk membayarkan zakat fitrah, maka di sini wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Begitu juga kita jadikan konteksnya dalam konteks Idul Adha dan berkurban. Artinya apa? Jika ada seseorang mempunyai harta, hartanya sudah berlebih. Dari apa? Dari nafkah untuk dirinya sendiri dan juga semua orang yang wajib dinafkahi olehnya pada hari raya Idul Adha dan selama 3 hari tasyrik. Jadi 4 hari. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sudah terpenuhi semuanya. Mulai dari makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Sudah lebih. Begitu juga sudah lebih dari hutang yang wajib untuk dibayarkannya pada hari-hari tersebut. Maka di sini dilihat adakah kelebihan. Jika kelebihannya itu cukup untuk mengeluarkan kurban, maka di sini sunnah baginya untuk berkurban. Kalau ada harta yang lebih tersebut, rupanya dia tidak berkurban, maka di sini dia terkena makruh. Yang terkena makruh bukan hanya dirinya saja, tapi juga semua anggota keluarga dia yang wajib untuk dinafkahinya. Ya, kemakruhannya ini terkena kepada semuanya, karena ini sunnahnya adalah sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Dan ini kesunahan ini berlaku setiap tahun. Artinya apa? Nggak bisa kemudian orang mengatakan, oh tahun lalu kan saya sudah berkurban, ya kan? Enggak. Ini kurban, ini bukan masalah sekali seumur hidup. Kalau haji dan juga umroh, kewajibannya memang seumur hidup sekali. Tapi kalau kurban, ini kesunahan ini tertuju pada setiap orang di setiap tahunnya yang mampu, ya kan? Setiap orang yang mampu pada setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya diperintahkan untuk berkurban, nggak ada alasan bagi dia untuk kemudian mengatakan, oh tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, dia sudah berkurban dan seterusnya. Tidak. Ya, akan tetapi kalau bukan berarti tidak ada alasan itu hukumnya haram bagi dia untuk tidak berkurban, bukan. Ya, seperti itu. Kemudian hukum awalnya itu adalah sunnah dan ada kalanya dia menjadi wajib. Wajibnya itu jika dia itu dinazarkan.
Ya, wajibnya itu adalah jika dia dinazarkan atau dia mengatakan dengan lisan, misalnya dia beli kambing, ya, dia beli kambing kemudian dia mengatakan ja'altuhu udhiyah. Artinya apa ja'altuhu udhiyah? Saya jadikan kambing ini sebagai kurban saya. Maka yang seperti ini juga hukumnya wajib. Ya, sudah menjadi wajib bagi dia. Jadi kambing yang sudah dibeli olehnya ini sudah keluar dari kepemilikan dia. Ya, jadi hewan kurban yang hukumnya statusnya itu adalah wajib, maka itu sudah keluar dari kepemilikan seseorang. Artinya bukan lagi milik dia, benar dia yang beli, benar dia yang apa namanya memilikinya sebelumnya. Tapi ketika dia menazarkan hewan ini untuk kurban atau dia menentukan menjadikan hewan ini sebagai kurban dengan lisan ja'altuhu udhiyah, saya jadikan hewan kambing ini atau sapi ini atau unta ini sebagai kurbanku, maka yang seperti ini sudah menjadi wajib. Ya, ketika hewan kurbannya itu adalah hewan kurban nazar atau yang wajib seperti ini, maka yang seperti ini keluar dari kepemilikan seseorang. Nanti akan kita bahas ada perbedaan pembagian dalam pembagian daging kurban antara kurban yang wajib dan juga sunnah. Kemudian jadi artinya apa? Pada dasarnya berkurban itu sunnah dan bisa menjadi wajib. Kemudian bagi orang yang berkeinginan atau ada niatan dari dirinya untuk berkurban sejak awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban dia disembelih, di sini makruh bagi dia untuk potong rambut, untuk potong kuku atau mencongkel rambut, mencabut kuku misalnya. Yang seperti ini hukumnya makruh. Kapan? Sejak masuk awal bulan Dzulhijjah sampai hewan dia disembelih. Ada kalanya disembelih di tanggal 10 atau di hari tasyrik, ya. Yang seperti itu. Kemudian bagi seorang yang laki-laki dan dia mampu dan apa istilahnya itu ahli, pandai dia untuk menyembelih hewan, maka sunnah bagi dirinya untuk menyembelih hewan tersebut sendiri dengan tangan dia sendiri, tidak diwakilkan kepada orang yang lainnya karena memang Nabi melakukannya. Jadi Nabi beliau mampu dan juga pandai, bukan sekadar mampu menggorok Ustaz asal mati saja bisa. Tapi kalau misalnya ada masalah apa dan segala macam, entah ntar dagingnya bagaimana jadinya, ya urusan nanti. Yang penting mati mah bisa gitu kan. Kalau yang seperti ini tetap yang lebih utama itu adalah diwakilkan kepada yang lainnya. Ya. Jadi bagi laki-laki yang pandai untuk menyembelih hewan, maka sunnah baginya untuk menyembelih hewan kurban dia sendiri. Sedangkan bagi yang perempuan ataupun laki-laki tapi tidak pandai untuk menyembelih hewan kurban, maka sunnah baginya untuk mewakilkan kepada orang lain dan melihatnya. Artinya apa? Melihat, menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban tersebut. Sunnah baginya. Ya. Artinya apa? Jadi kalau misalnya ada orang mewakilkan kepada orang lainnya, rupanya di luar kota dan seterusnya, maka jangan kemudian menolak kalau misalnya yang punya kemudian minta tolong divideokan atau tolong nanti pas proses penyembelihan kita video callan misalnya. Nah, karena dia mau menyaksikan, ya, mau menyaksikan. Nah, ini kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada putri beliau namanya Fatimah. Ketika itu Fatimah berkurban dan diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban dia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha, fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma qad salafa min dhunubiki." Yang maknanya, berdirilah, datangilah hewan kurbanmu, saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dengan tetesan pertama dari darah hewan kurbanmu ini diampuni dosa-dosamu yang telah lampau. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian ada syarat-syarat dalam berkurban. Syarat-syaratnya itu ada yang berkaitan dengan hewannya, ada syaratnya itu berkaitan dengan orang yang berkurban. Nah,
Syarat hewan kurbannya itu tidak lepas dari tiga macam hewan peliharaan atau hewan ternak tadi, yakni tidak lepas dari onta, sapi ataupun kambing dengan segala macamnya. Onta, misalnya ada yang punya dua punuk, ada yang punya satu punuk, ya kan, ada onta Arab, ada onta ajam, ya. Kemudian ada sapi, ada kerbau, ada sapi yang menghasilkan susu banyak dan seterusnya. Ya, segala macam sapi masuk di situ. Kerbau juga masuk. Ada kemudian kambing. Kambing itu ada kalanya kambing Jawa atau kambing yang ya, biasa disebut dengan kambing kacang, ya kan. Artinya dia itu yang biasa punya jenggot atau rambutnya itu agak lurus, ya kan. Rambutnya lurus, warnanya coklat, ada yang hitam dan seterusnya. Yang seperti ini disebut dengan maiz, ya, kambing, kambing kacang. Ada kalanya kambingnya itu adalah domba. Domba itu artinya yang biasanya rambutnya bukan rambut, istilahnya bulu. Bulunya itu adalah bulu yang apa istilahnya? Bergelombang atau berkerual-kerual kata orang Jawa, ya, keriting. Ya, ini namanya domba. Tidak lepas dari tiga itu, ya, onta, sapi atau kambing dengan segala macamnya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah jika kurbannya berupa domba, maka syaratnya itu minimal sudah itu adalah dengan 1 tahun, artinya apa, genap usia 1 tahun. Kalau nggak gitu, baliknya adalah dengan cara di apa istilahnya itu ininya gigi bawahnya kambing ini sudah copot, ya, gigi susunya sudah berganti dengan gigi lain yang lebih kuat, ya, gigi permanennya itu untuk kambing domba. Kalau kambingnya kambing kacang atau kambing Jawa, maka yang seperti ini eh, syarat baliknya itu adalah balik sudah sempurna 2 tahun Hijriah. Begitu juga dengan sapi, syarat minimalnya adalah usia 2 tahun Hijriah sempurna. Artinya sempurna itu apa? Sudah masuk ke tahun ketiga berjalan, 3 tahun berjalan, ya, 3 tahun berjalan, 2 tahunnya sudah sempurna. Kalau unta syaratnya adalah minimal sudah balik, baliknya adalah dengan genap usia 5 tahun, ya, untuk unta. Kemudian syarat untuk hewannya selanjutnya itu adalah tidak ada aib waktu aibin yang kusumakulan. Tidak ada aib yang mengurangi kadar dari eh, daging atau apapun itu yang bisa dikonsumsi oleh manusia, oleh umat Islam dari hewan kurban tersebut. Ya, jadi contohnya apa? Jadi contohnya kalau misalnya ada aib, tapi aibnya itu nggak sampai mengurangi kadar yang bisa dikonsumsi, maka yang seperti ini masih tetap sah. Seperti kalau misalnya ada kambing, kemudian apa? Bisinya sobek, telinganya itu sobek. Yang seperti ini kalau hanya sekedar sobek, maka yang seperti ini aib, tapi tidak mengurangi kadar yang bisa dikonsumsi. Begitu juga kalau misalnya dilobangin, tapi dilobanginnya itu dengan semacam pisau atau apa, ya kan, asal lobang saja. Yang seperti ini tidak mengurangi kadar yang bisa dikonsumsi. Tapi kalau misalnya lobangnya itu dilobangin dengan sekiranya ada lobangnya beneran bolong kayak gini, berarti apa? Ada dari daun telinganya itu yang hilang, maka ini aib mengurangi kadar yang bisa dikonsumsi. Yang seperti ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Termasuk diantaranya kalau misalnya rupanya tanduknya copot, ya kan, tanduknya copot, dilihat tanduk ini kan nggak bisa dikonsumsi, ya. Jadi bukan dilihat dari tanduknya, tapi dilihat dari isi di dalam tanduknya itu. Karena tanduk itu bukan seperti apa sesuatu kayu yang apa namanya itu, yang di dalamnya itu semuanya tulang gitu, tidak, ya. Tapi di dalamnya itu, jadi tanduk itu hanya semacam ada tempurung gitu, ya, tempurung tanduknya ini. Kemudian di dalam itu ada entah itu disebut lemak atau daging atau segala macam, tapi bisa dikonsumsi di dalam tanduknya itu. Jadi ketika copot tanduknya ini dilihat, copotnya itu apakah copot tanduknya saja atau copot sekalian juga ada sebagian dari kadar yang bisa dimakan atau dikonsumsi dari dalam tanduknya itu yang ikut copot juga. Kalau misalnya yang pertama, maka masih bisa, artinya copot tanduknya saja, semua isi dalam tanduknya itu masih nempel ke kepala hewannya itu masih, maka yang seperti ini aib, tapi masih tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian kalau misalnya copot tanduk beserta ada sebagian dari
isi tanduknya itu yang bisa dikonsumsi itu ikut copot juga, ikut terlepas dari kepala hewan ini, maka yang seperti ini aib dan mengurangi kadar yang bisa dikonsumsi. Maka ini tidak bisa untuk dijadikan hewan kurban. Termasuk diantaranya itu adalah yang nggak bisa dijadikan hewan kurban, itu adalah kalau misalnya dia buta sebelah. Karena kalau buta sebelah ketika digembala, dianya itu suka apa ketinggalan dari kawanan kambing-kambing yang lainnya, ya. Jadi rumputan yang segar yang masih hijau segala macam itu sudah habis dimakan sama kawan-kawan dia yang duluan. Dia tinggal sisa-sisanya. Dalam kondisi seperti ini dia apa istilahnya mengurangi kadar yang bisa dimakan. Jadinya dia kurus. Nah, yang seperti ini aib, ya, ini aib. Kecuali kalau misalnya memang kambingnya dari dasarnya memang kurus. Ya, ini beda lagi, ya kan? Bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi memang ya ukurannya seperti itu. Nah, yang seperti ini boleh karena nggak ada aib pada dirinya. Begitu juga kalau misalnya kambingnya itu atau hewan kurbannya itu adalah pincang, meskipun pincangnya itu terjadi ketika apa istilahnya walau hasala minda idda'i halit tadhiyah. Ya, meskipun ini terjadi ketika dibaringkan atau digulingkan untuk disembelih, ya. Ketika disembelih, rupanya dia memberontak segala macam sampai kemudian dia terkilir kakinya, kemudian pincang. Nah, yang seperti ini meskipun tinggal menggorok saja itu, menyembelih saja, maka yang seperti ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Begitu juga kalau terkilir sampai pincang ketika diturunkan dari pick up, dari mobil, dari truk, ya kan? Ketika turun, rupanya dia terpeleset, terkilir kakinya, pincang. Nah, yang seperti ini tidak sah. Kemudian syaratnya itu adalah niat. Niat untuk berkurban. Niatnya ini dilakukan ketika menyembelih. Kalau dia sendiri yang menyembelih, atau apa niat ini dilakukan ketika menentukan, ya, menentukan hewan kurbannya. Jadi ketika menentukan hewan kurbannya, maka yang seperti ini dia berniat. Ya seperti ini tetap ini dikatakan niat yang sah. Jadi niatnya itu ketika menyembelih, ketika proses menyembelih atau ketika menentukan hewan kurbannya yang mana. Kemudian terkait jumlahnya, eh, untuk onta dan juga sapi ini bisa disembelih atas nama 7 orang. Artinya apa? Tidak lebih 7 orang, tidak lebih dari 7 orang, boleh kurang. Ya, boleh kurang. Artinya apa? 5 orang satu sapi boleh, 1 orang satu sapi juga boleh. Tapi tidak bisa untuk lebih dari 7. Jadi kadang kalau misalnya ada yang mengatakan ini iuran 7 orang beli sapi satu, ya kan? Rupanya 1 orang dari 7 ini dia nitip, rupanya dia kurban untuk 7 orang keluarga dia. Jadi totalnya berapa itu? Totalnya 13 orang. Ya. Subhanallah. 6 orang lainnya yang iuran lainnya, dan 7 orang dia beserta keluarga dia. Yang seperti ini nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi maksimalnya itu adalah 7. Dan untuk kambing, baik kambing domba ataupun kambing kacang, kambing Jawa, ini hanya bisa untuk 1 orang. Yang paling utama gimana? Yang paling utama itu adalah 1 orang menyembelih berkurban 7 ekor kambing, ya, 7 ekor kambing. Kenapa? Karena ini dibandingkan kalau misalnya 1 orang dengan berkurban 7 kambing dengan 1 orang satu kambing, jelas lebih banyak darahnya 7 kambing, ya kan? Lebih banyak darahnya 7 kambing. Karena tadi kita ingat bahwa dengan tetesan pertama dari darah hewan yang dikurbankan ini, maka disitulah diampuni dosa-dosa orang yang berkurban yang telah lampau, ya, dosa-dosa yang telah lampau dari orang yang berkurban tersebut. 1 orang 7 kambing, kemudian diikuti dengan keutamaan 1 orang dengan 1 ekor unta, ya. Kemudian 1 orang berkurban dengan 1 ekor sapi. Ini urutannya seperti itu. Kemudian 1 orang 1 domba, ya. Ini urutan keempat keutamaannya. 1 orang 1 domba. 1 orang 1 domba, kemudian diikuti dengan keutamaan 1 orang 1 kambing kacang. Setelahnya 1 sapi untuk 1 onta untuk 7 orang, dan terakhir keutamaannya itu adalah
satu sapi untuk 7 orang. Jadi kalau misalnya ditanya antara 7 orang 7 kambing dengan 7 orang satu sapi, mana yang lebih utama bagi mereka? Yang lebih utama itu adalah 7 orang 7 kambing, ya, daripada 7 orang satu sapi. Ya, kenapa demikian? Karena lihat darahnya juga, ya, lihat jumlah darah yang dialirkan. Dengan 7 orang 7 kambing, maka mana lebih banyak darahnya? Darahnya yang banyak yang lebih banyak itu adalah darah 7 kambing. Maka yang seperti ini lebih utama. Ya, meskipun mungkin sebagian orang lebih suka daging sapi, ada yang lebih suka daging kambing dan seterusnya. Ya, ini urusan urusan lain. Kemudian waktu penyembelihannya itu adalah kalau kurbannya itu adalah kurban yang sunnah, maka waktunya itu panjang. Panjang kapan? Mulai dari eh, waktu duha, artinya waktu duha itu dengan terbitnya matahari dan tinggi matahari sudah mulai naik seukuran tombak Arab, ya, seukuran tombak Arab. Maka yang seperti ini sudah masuk waktunya. Kapan berakhir? Kapan terakhir waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu yang sunnah, yaitu dengan tenggelamnya matahari terakhir tanggal 13 Syawal. Ya, tanggal 13 Zulhijjah. Jadi akhir bulan, akhir hari-hari tasyrik. Itu kalau hewannya, kurbannya itu adalah kurban yang sunnah. Tapi kalau kurbannya wajib, wajib dalam artian ini adalah kurban yang dinazarkan atau ini kambing sudah ditentukan. Tadi orangnya bilang ja'altuhu udhiyati. Jadi ja'altuhu udhiyatan misalnya. Saya jadikan ini kambing atau ini sapi sebagai hewan kurban. Maka ini jadi wajib. Kalau udah wajib seperti ini, maka waktunya itu waktu penyembelihannya hanya terbatas. Artinya terbatas itu harus sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Nggak bisa dilaksanakan di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Harus tanggal 10 Zulhijjah dan di awal-awal waktu. Harus di awal. Ya, harus di awal. Karena ketika ini sudah nazar, maka ini waktunya itu adalah waktu yang paling cepat, waktu awal dari masuknya waktu penyembelihan kurban tadi itu. Kemudian setelah disembelih, setelah disembelih, apa yang dilakukan? Ya, biasa dicacah, ya kan? Dicacah, setelah dicacah, kemudian artinya dipacah, dipotong-potong, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Kalau misalnya hewannya itu adalah kurbannya itu adalah kurban yang sunnah, maka sunnah, ya, sunnah bagi orang tersebut, orang yang berkurban untuk mengambil sebagian, ya, sebagian dari daging kurban hewan yang dikurbankannya itu dari hewan dia sendiri yang dikurbankan olehnya sendiri sebagai hewan kurban yang sunnah ini, sunnah bagi dia untuk memakan darinya meskipun hanya satu gigitan atau dua gigitan. Artinya apa? Nggak terlalu banyak. Meskipun demikian, makanya seperti ini dia dapat kesunahan. Kemudian boleh juga kemudian kewajibannya itu adalah menyedekahkan sebagian daging dari hewan kurban yang sunnah ini kepada orang-orang yang fakir dan atau miskin. Ya, ini disedekahkan. Kalau sedekah yang seperti ini hukumnya wajib. Dan ini wajibnya itu adalah bagi setiap hewannya yang disembelih. Artinya kalau misalnya ada satu panitia kurban misalnya, panitia penyembelihan hewan kurban, dia menerima 10 kambing, 7 sapi misalnya. 10 kambing, 7 sapi ini, maka wajib bagi orang-orang yang berkurban ini, kalau ini adalah hewan kurban yang sunnah, wajib dari masing-masing kambing, masing-masing sapi itu ada sebagian yang sudah disedekahkan kepada orang fakir miskin. Wajib, wajib. Dari sini kita bisa melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Kalau misalnya ada orang, rupanya ada 10 kambing, langsung disembelih, langsung dicacah, kemudian hasil potongan-potongan dagingnya itu dicampur satu sama lain, kemudian rupanya nggak ketahuan apakah dari masing-masing 10 ekor kambing ini sudah disedekahkan atau belum. Benar sudah ada yang disedekahkan, tapi kan kita nggak tahu karena nggak tahu apakah sudah ada dari masing-masing kambing yang disembelih tadi itu yang disembelih yang dihadiahkan, disedekahkan kepada orang fakir miskin. Kenapa? Karena udah dicampur. Maka
Yang paling gampang itu adalah setelah disembelih, ambil misalnya kakinya, ambil misalnya dari pahanya atau dari apanya gitu kan. Ini yang kemudian didahulukan diserahkan kepada orang fakir miskin. Meskipun satu orang, ya dari satu kambing satu orang miskin misalnya, yang dikasih misalnya, nggak masalah, ya nggak masalah. Yang penting diberikan kepada orang, ada sebagian yang diberikan kepada orang fakir miskin. Kemudian boleh juga ada yang dihadiahkan, ya istilahnya ini hadiah. Dihadiahkan kepada orang yang kaya. Dalam artian kaya ini bukan hanya kayak Pak Haritanu misalnya. Bukan, nggak harus kayak orang yang kaya raya misalnya pemilik gudang garam. Nggak tahu kalau pemilik gudang garam itu orang muslim atau tidak ya. Apa istilahnya? Yang pasti penerima ini itu adalah orang muslim ya. Jadi kaya di sini bukan berarti orang udah kaya raya, miliarder dan gitu, enggak. Tapi yang pasti dia itu bukan orang fakir, bukan orang miskin, maka di sini disebut sebagai orang kaya ya dalam istilah sini ya dalam konteks kita ini. Yang seperti ini, kalau ada orang yang bukan fakir, bukan miskin, mendapatkannya boleh, boleh, tapi dengan syarat ini dagingnya, hewan kurbannya bukan kurban yang wajib. Kemudian dilihat bahwasanya dia menerimanya itu bukan sebagai hak milik dia, dalam artian nanti tidak boleh baginya untuk menjual ya dari daging yang didapatkannya. Misalnya ada orang yang bukan fakir, bukan miskin, mendapatkan daging hewan kurban, rupanya banyak, dia dapat berpuluhan kilo misalnya dari musola ini, dari masjid sana, dari ini dia aktif organisasi, masing-masing organisasi menyerahkan daging kurban misalnya dan seterusnya. Sedangkan dia bukan orang fakir miskin, maka yang seperti ini daging yang didapatkan olehnya ini tidak masuk, tetap tidak masuk dalam kepemilikan dia. Dia tidak boleh untuk menjual daging yang didapatkan dari kurban yang sunnah tadi itu. Beda sama orang fakir miskin. Orang fakir miskin mendapatkan sekian banyak kilo kambing misalnya, sekian banyak kilo daging kurban yang ini tadi, maka yang seperti ini masuk dalam kepemilikan dia. Kalau dia merasa kebanyakan, atau dia merasa saya tidak butuh kambingnya ini, tapi saya nggak butuh dagingnya ini, saya butuhnya itu adalah beras misalnya, akhirnya dijual sama dia, boleh. Ini kalau orang fakir miskin. Karena apa? Karena kalau statusnya kepada orang fakir miskin, status dagingnya itu adalah daging sedekah. Sudah masuk dalam kepemilikan dia, disedekahkan kepada dia. Kalau kepada orang non fakir, orang yang tidak fakir, orang yang tidak miskin, maka ini statusnya adalah hadiah. Hadiah artinya tidak masuk dalam kepemilikan dia, nggak boleh kemudian dia menjual sebagian dari hewan daging kurban yang didapatkan oleh orang yang kaya tersebut, gitu ya. Kemudian terakhir, permasalahan terakhir sebelum saya akhiri, ini pada jam berapa ini? Pada jam 20.31. Permasalahan terakhir, boleh tidak seseorang berkurban atas nama orang lain? Hukumnya tidak boleh. Ini sama hukumnya seperti zakat fitrah. Seseorang tidak boleh menzakat fitrahkan, membayarkan zakat fitrah atas nama orang lain kecuali dengan izin. Artinya apa dengan izin? Orang yang dibayarkan kurbannya ini atau zakatnya itu izin dulu, ngasih izin kepada dia, saya izinkan kepada Anda untuk membayarkan zakat fitrah saya, atau saya izinkan kepada Anda untuk berkurban untuk diri saya. Makanya seperti ini barulah orang lainnya itu boleh untuk berkurban kepada atas nama orang tersebut. Saat orangnya udah mati, gimana minta izinnya? Jawabannya tetap nggak boleh. Izinnya orang mati itu gimana ceritanya? Bukan setelah mati baru minta izin ke kuburannya, ya kan? Datang ke kuburannya, Pak, minta izin saya berkurban atas nama Bapak ya, biar Bapak nanti dapat pahalanya, misalnya. Bapaknya udah meninggal di kuburannya. Ya seperti ini nggak bisa. Gimana bisa jawab? Ya kan benar bisa jawab mungkin. Tapi benar bisa jawab, tapi nggak bisa dia mendengarkannya, ya kan? Nah, ini seperti ini gimana ceritanya? Izin dari orang yang sudah meninggal itu adalah dengan cara ketika orang tersebut masih hidup, dia sebelum dia meninggal dunia sudah pernah berwasiat untuk kemudian kepada anaknya atau orang tua orang yang ditinggal mati olehnya ini untuk berkorban atas nama dirinya. Nah, yang seperti ini baru boleh. Ya, baru seperti ini baru boleh.
Kalau misalnya nggak pernah, tapi kita sangat mencintai orang tua kita, kakek nenek kita, akhirnya kita ingin mereka mendapatkan tambahan pahala dari kita dengan cara kita berkurban. Makanya seperti ini caranya gimana? Rupanya nggak pernah berwasiat. Caranya adalah dengan cara eh, kurban saja atas nama diri kita, baru kemudian kita setelah kurbannya itu disembelih, baru kemudian kita berdoa, doa isolus thawab. Kita doa agar pahalanya ini disampaikan oleh Allah, dihadiahkan oleh Allah juga kepada orang tua kita, kakek nenek kita. Kalau kayak gini, satu kambing aja bisa untuk 7 keluarga. Nah, kalau misalnya menghadiahkan seperti ini, bisa. Ya, karena apa yang dihadiahkan, yang dilakukan itu adalah menghadiahkan pahala. Pahala udah kita dapatkan, baru kemudian kita jadikan pahala ini juga dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, kakek nenek kita dan seterusnya. Kita menghadiahkan pahala itu bukan seperti kita menghadiahkan sebagian harta kita. Kalau kita menghadiahkan sebagian harta kita, maka harta kita 1 juta, kita hadiahkan 1 juta kepada orang tua, maka habis harta kita. Tapi kalau kita menghadiahkan pahala, pahala kita berapa derajat dan seterusnya, maka kita minta kepada Allah agar menghadiahkan juga pahala kita kepada orang lain, maka yang seperti ini mereka mendapatkan pahala dari kita tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang kita dapatkan. Seperti itu. Ya kira ini yang bisa kita sampaikan. Subhanallah. Mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang, terlalu lebar. Kalau misalnya ada, saya kembalikan kepada para panitia atau moderator. Saya izin ada guru saya menelpon terlebih dahulu. Baik, Ustaz. Eh, baik, baik, Alhamdulillah. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Dipersilakan kepada seluruh peserta kalam asoja yang hadir pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Silahkan. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bacakan, Ustadz. Apakah boleh pengur Apakah boleh pengurban mengambil bagian hewan kurbannya lebih dari sepertiga bagian, Ustaz? Ustadznya masih izin nerima Ya, telepon dari gurunya nih. suara tadi saya tadi jelas ya, nggak terputus-putus ya. Saya takutnya ada yang tidak difahami karena suara saya terputus. Tapi insya Allah aman lah. Kalau misalnya ada yang nggak difahami nanti ditanyakan saja. Ini ada pertanyaan dari mungkin Ustaz Zamzami ya. Barakallahu fiik. Bolehkah pengkurban mengambil bagian hewan kurbannya lebih dari sepertiga bagian? Jawabannya ada kalanya boleh, ada kalanya haram. Haram kapan? Kalau misalnya hewan kurbannya itu adalah hewan kurban yang nazar atau wajib. Ya, wajib itu belum tentu nazar. Kalau nazar pasti wajib. Kalau hewan kurbannya itu adalah hewan kurban yang wajib, maka nggak boleh sedikit pun ngambil dari daging hewan kurban dia sendiri. Karena apa? Karena tadi yang kita sebutkan, daging hewan kurban yang wajib ini sudah keluar dari kepemilikan dia. Ini dia bukan pemiliknya lagi. Haram. Ini sudah dijadikan oleh Allah sebagai dhiyafah di ibadihi, dhiyafah kepada hamba-hamba Allah selain orang yang berkurban tadi, ya, selain orang yang berkurban. Sedangkan kurban yang sunnah hukumnya boleh mengambil apa namanya pengkurban, ya, orang yang berkurban ini mengambil lebih dari sepertiga bagian dari hewan kurban dia, dan ini boleh, boleh, tapi yang lebih utama itu adalah dia mengambil sedikit, maksimalnya sepertiga. Itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya adalah maksimal sepertiga. Yang disedekahkan kepada orang fakir miskin, sunnahnya itu tidak kurang dari sepertiga. Minimal sepertiga dari hewan kurban dia. Gitu ya. Jadi sebaliknya, kalau untuk dirinya sendiri maksimal sepertiga, ini sunnahnya. Untuk disedekahkan kepada orang fakir miskin, hukumnya wajib, tapi sunnahnya tidak kurang atau minimal sepertiga bagian. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Ustadz dikatakan bahwa kalau anak membunuh
tua berdosa, terus sebaliknya orang tua membunuh anak itu kan berdosa. Misal kita dalam keadaan darurat, misalnya eh, kita dalam bahaya begitu dari pencuri atau dalam pelecehan, misalnya terus kita membunuh dengan spontan begitu bisa membunuh, apakah itu apa hukumnya itu, Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kalau misalnya dalam kondisi bahaya seperti itu Ibu, ya ini sebenarnya melenceng, tidak tidak masuk dalam pembahasan inti kita ya. Eh, kita dalam kondisi kita itu terancam bahaya, baik diri kita itu nyawa kita, badan kita, atau kehormatan kita. Dalam artian ya apa istilahnya semacam pelecehan gitu, takut untuk dizinai orang, takut untuk diperkosa orang, dipaksa untuk diperkosa orang dan seterusnya. Atau kita takut terhadap harta kita, pada dasarnya kita diperbolehkan dalam agama Islam untuk membela diri kita, mempertahankan harga diri kita, kehormatan kita, nyawa kita, harta kita, keluarga kita. Dan bahkan kalau misalnya terjadi pembunuhan di sini, maka yang seperti ini eh, ada kondisi tertentu yang diperbolehkan, tapi saya nggak tahu apakah dalam segala kondisi diperbolehkan. Saya nggak berani untuk menjawab secara umum, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan untuk bahkan apa istilahnya membela atau menjaga kehormatan, menjaga harga diri, menjaga harta kita, menjaga diri kita dan keluarga kita, dan bahkan sampai pada proses apa istilahnya kejadian kita membunuh orang yang mencelakai tersebut. Itu diperbolehkan, tapi saya yakinnya itu ada perinciannya. Ya, diperbolehkan, tapi saya yakinnya itu ada perinciannya. Kita butuh pada murojaah. Ini belum apa istilahnya Baik, baik, sudah baik lama Ustaz. belum kita murojaah. Barakallahu Baik fiik. Ustaz. Ya Pertanyaan kok kedua masih Ustaz, misal kita itu kan biasanya berkurban itu kalau misalnya sapi 7 orang begitu Ustaz. Terus dalam berkurban itu apakah harus atas nama kepala keluarga begitu supaya maksudnya bisa mencakup untuk satu keluarganya? Bisa seperti begitu Ustaz atau bagaimana? Terima Iya, kasih Ustaz. untuk kurban itu sebenarnya terserah siapa pemilik kurbannya. Eh, Pemilik kurban yang saya bilang tadi itu artinya apa? Kalau misalnya dia itu yang kurbannya itu adalah kambing, maka cukup satu orang, nggak bisa nebeng-nebeng lainnya, ya, nggak bisa yang lain ngikut-ngikut. Satu keluarga dengan satu kambingnya seperti ini nggak bisa, ya. Meskipun orang beranggapan, oh pernah Nabi mengatakan hal tersebut, nah itu kan Nabi itu ada kekhususan seperti yang tidak mungkin ini termasuk dalam kekhususan Nabi, Allahu alam. Akan tetapi Nabi itu punya kekhususan seperti tadi, berkurban bagi Nabi, khusus bagi Nabi hukumnya wajib, bagi kita sunnah. Ya, bagi kita sunnah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti pada nazar tadi itu. Kemudian untuk sapi maksimalnya 7. Nah, siapa orang ini? Nah, tergantung siapa pemilik kambingnya atau siapa yang mempunyai harta untuk membeli kambing atau membeli sapi tersebut. Kalau misalnya orang tersebut, saya beli kambing, kemudian rupanya saya beli kambing 2. Akhirnya saya beli kambing untuk diri saya sendiri, untuk kurban saya sendiri, maka ini pahalanya adalah untuk saya. Keluarga saya, apakah dapat pahalanya? Dari segi dapat pahalanya tidak. Kemudian apakah mereka dapat kemakruhan? Jawabannya juga tidak dapat kemakruhan. Karena apa? Karena ini sunnahnya adalah sunnah apa tadi? Sunnah kifayah. Ya, sunnahnya sunnah kifayah. Artinya apa? Dengan satu anggota keluarga ini sudah berkurban, maka gugur kesunahan. Artinya gugur kesunahan tidak terkena makruh semua anggota keluarganya. Urusan urusan pahala hanya didapat oleh orang yang berkurban. Kalau misalnya saya beli kambing 2 tadi itu, kemudian saya mengatakan satu kambing untuk diri saya, satu kambing saya niatkan kurban untuk istri saya, misalnya, maka pahala ini juga didapatkan oleh istri saya. Oleh seperti itu, gitu ya. Apa namanya? Lebih dari situ, Allahu alam, saya nggak bisa berkata-kata lebih dari itu. Barakallahu fiik. Nah, kok mungkin Eh, Ustaz mohon eh, pencerahan Ustaz. Ada 3. Yang pertama itu
Ya Ustaz, untuk pembagian daging kurban untuk yang berkurban itu kan 1/3 ya. Itu apakah bebas di bagian mananya aja atau mungkin kaki depannya atau kaki belakang? Mohon pencerahannya apa bebas bagian mana saja? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau umpamanya kita kan kalau afdolnya kan menyembelihnya sendiri ya. Kalau ke masjid itu kan sebenarnya kan bukan tugas utama masjid ya. Mungkin ada akadnya gimana Ustadz untuk yang lebih pasnya kita menyerahkan hewan kurban kita ke masjid. Karena kan itu kan kita beli. Kita beli, kita serahkan ke masjid, apakah ada akad yang pas gitu untuk kita serahkan ke masjid. Terus yang ketiga Ustadz untuk yang nazar, kalau umpamanya kita niat nazar, kemungkinan kita dapat daging kurban juga, tapi bukan dari hasil yang kita kasih masjid itu. Mungkin dari masjid lain kita dapat nggak apa-apa Ustaz ya. Yang penting daging yang kita kita serahkan itu nggak kita makan. Tapi kalau daging kita dapat dari masjid lain nggak apa-apa Ustaz ya. Itu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Terkait dengan daging mana saja, sebenarnya tidak ada ketentuan. Oh, yang punya dapatnya yang ini, kemudian orang fakir dapatnya ini, orang kaya dapatnya ini. Tidak ada. Akan tetapi kalau misalnya yang pemiliknya ini, dia mau mendapatkan kesunahan, maka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil kabit. Kabit itu hati dari hewan kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mau mengikuti Nabi, ambil hatinya. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau misalnya nggak ngambil itu juga nggak masalah. Kemudian untuk hewan kurban seharusnya itu adalah tugas pengkurban itu sendiri lah. Ya emang ya, seharusnya mah itu. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang berkurban, kemudian mereka menyerahkan kepada orang yang ada panitia kurban yang ada di masjid misalnya. Maka yang sebenarnya ini akadnya itu adalah akad wakil, akad wakalah. Kalau misalnya orang wakilnya itu bersedia cuma-cuma untuk apa namanya cuma-cuma itu gratis menerima atau membantu untuk proses penyembelihan, kemudian pemotongan, kemudian pembagiannya, maka yang seperti ini selesai masalah. Tapi kalau misalnya mereka minta saya bersedia untuk menjadi wakil Bapak dalam penyembelihan, kemudian pemotongan, kemudian pembagian. Tapi saya butuh pada biaya dana saya sebagai upah saya dan juga tim saya. Maka yang seperti ini masuknya pada akad ijarah, artinya sewa menyewa. Mereka minta berapa? Misalnya satu kambing 1 juta atau satu kambing 500.000. Udah kasih kepada mereka. Karena apa? Karena sejatinya mereka itu menolong kita, menolong orang yang berkurban. Dia hanya sedia kambing dan beberapa uang, tapi tidak mengotori dirinya dengan darah, tidak mengotori dirinya dengan kotoran dan seterusnya lah. Ya, bahkan tidak pegang pisau untuk memotongnya, tidak bisa pegang pisau untuk mencacahnya, memisahkan kulit dan tulangnya dan seterusnya, dan juga tidak capek untuk mencari orang fakir dan seterusnya lah. Ya. Itu akadnya adalah akad wakalah, akad wakil. Mereka sebagai wakil kita, wakil orang yang berkurban. Kemudian selanjutnya apa tadi? Terkait apa tadi itu ya? Ya Allah. Nazar Ustaz, nazar Ya. ke masjid, tapi kita dapat daging juga. Kalau misalnya kita nazarnya itu adalah kambing, maka nggak bisa kita memakan, kita orang yang berkurban nazar tadi itu memakan dari kambing yang dikurbankan olehnya. Kalau dia yakin yang didapatkannya itu bukan daging kambing, artinya daging sapi, berarti yakin dah itu bukan kurban dia. Kalau misalnya dia dapatnya kambing, kalau misalnya dia yakin bahwasanya ini adalah dari kambing orang lain, bukan kambing dia. Makanya seperti ini juga boleh kalau yakin. Tapi kalau misalnya ragu, nah, karena udah dicampur segala macam, maka penting bagi kita untuk mendahulukan sikap warak untuk tidak menerimanya. Ya, meskipun yang namanya kita sama daging juga pingin gitu kan. Kemudian di sini ada pertanyaan, kalau misalnya berkurban atas nama ibu saya yang sudah meninggal, yang seperti ini tidak sah seperti yang kita sebutkan tadi, kecuali kalau misalnya ibunya yang sebelum dia meninggal berwasiat untuk dikurbankan atas nama dirinya. Tanpa itu maka tidak sah kurbannya.
ya, tidak sah sebagai kurban, akan tetapi menjadi hewan daging biasa, bukan sebagai daging daging kurban, tapi sebagai daging biasa. Caranya gimana agar ibunya dapat pahala tadi itu? Kurbannya atas nama diri kita sendiri, kemudian kita setelah hewan kurbannya disembelih segala macam, kita berdoa kepada Allah agar pahalanya ini disampaikan oleh Allah, dihadiahkan oleh Allah kepada ibu yang sudah meninggal. Banyak ini, wah, kok nggak kelar-kelar ini. Gimana? Ustaz, barakallah Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya untuk memotong kuku itu dilarang, larangannya itu bukan larangan haram, akan tetapi larangannya itu adalah larangan makruh. Dan itu berlaku bagi orang yang ada niatan, ada keinginan untuk berkurban. Dan ini berlaku sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban dia disembelih. Itu masuk di situ. Bukan hanya kuku saja, memotong kuku, memotong rambut, dan seterusnya. Eh, Kemudian membagi daging kurban kepada orang non-muslim itu hukumnya tidak boleh. Itu hukumnya haram. Kalau mau maka dipermilikkan terlebih dahulu sebagian dari hewan daging kurbannya ini kepada orang fakir tapi muslim. Kemudian orang fakir ini menyerahkan daging dia kepada orang yang non-muslim. Eh, Subhanallah, kok banyak kali ini tambah-tambah terus. Gimana panitia? Nanti insya Allah kalau misalnya seperti ini nanti kita kita jabrikan atau gimana gitu ya. Iya Ustadz, dikarenakan waktunya terbatas, jadi pertanyaan yang belum terjawab nanti insya Allah akan kami screenshot dan kirim japri ke Ustadz. Enggak Ustadz, Iya, nanti sebentar. kami Dan di sini ada kirim masalah jawabannya. orang mujassimah. Orang mujassimah itu orang non Muslim. Ya, orang mujassimah berarti dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena dia menyembah sesuatu yang dibayangkan olehnya. Menyembah sesuatu yang dibayangkan olehnya, menyembah benda, menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Hanya sesuatu yang imajiner, sesuatu yang hanya diimajinasikan olehnya. Dia adalah penyembah berhala, tapi berhalanya tidak bermodal kurma. Kalau orang orang Madinah berhalanya dari kurma. Sebagian orang berhalanya dari batu, ada yang dari besi, ada yang dari kayu dan segala macam. Ini orang Mujassimah itu adalah orang yang menyembah berhala, tapi berhala hanya cukup di merem dia, kemudian hanya cukup merem, kemudian dia bisa membayangkan apa yang disembahnya itu, berhalanya itu. Orang yang seperti ini bukan Muslim. Kalau dia bukan Muslim, maka dia haram sembelihan dia, sama seperti sembelihan orang non Muslimnya lainnya. Akan tetapi kita tidak boleh kemudian serta-merta mengatakan, oh ini orang mujassim, orang mujassim, orang mujassim, karena kita tidak tahu apa yang ada pada dirinya. Kecuali kalau dia menyatakan dengan lisannya bahwasanya Allah itu bersifat ini, rupanya yang disebutkan oleh dia itu adalah sifat-sifat jisim. Makanya seperti ini kita yakini bahwa di sini dia adalah seorang mujassim. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Maaf. Amin, Wafi. Silakan Kak Jana, apakah pertanyaan sudah saya screenshot? Mungkin kita tutup aja sampai sini. Insya Allah yang jawabannya yang selanjutnya kita akan kirimkan di grup. 6, Ustadz. 6 Kak. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi foto bersama. Dipersilakan kepada Gimana seluruh caranya? peserta. Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya, kita foto bersama. Silakan untuk jamaah kalam aswaji untuk membuka kameranya agar kita terlihat di video dan akan diabadikan oleh di Kak Jana. Untuk admin, silakan ya buka kameranya.
Baik, teman-teman saya mulai ya. 1, 2, 3. Kak Jana belum. Oh, belum. Sama nggak? Ulang. Saya ulangi. Bentar. Ini yang buka Saya kamera ulang. baru 1, separuh ini. Ya, sudah. Sudah Kak Jana? 6. Sudah, Kak. Oh, nggak ada suaranya. Oke, baik, silakan. Suara Jana putus-putus ya, Kak? Iya, nggak kedengaran. 1, 2, 3 nih senyum terus. Nggak apa-apa, mungkin sudah kali. Masya Allah. Terima kasih yang Iya, sudah sudah, Kak. ikut. Kenapa, Kak? Iya, sudah. Oke. Sudah Baik, Masya selesai Allah. sesi Terima kasih yang pertanyaan sudah dari Jana. ikut partisipasi membuka video kameranya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Silakan untuk ditutup dengan doa. Baik. Bentar, Kak, Jana tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada guru kita, Ustadz. Sallallahu alaihi. Di akhirat. Baik, dipersilakan kepada Silakan Ustadz untuk ditutup dengan doa. Oh ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Barakallahu fikum jami'an. Saya terima kasih atas ini semuanya, atas sudah difasilitasi ini semuanya.